Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Krisna di channel Atalana. Oke, selamat sore ya teman-teman ya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke teman-teman, di sini gue lagi santai ya di farm sederhana milik gua, dan seperti biasa ya, rutinitas di pagi dan sore hari yaitu ngasih makan peliharaan. Dan nah, ini baru selesai. Tadi gua ngasih makan female ya. Nah, di sini juga habis ngasih makan buraya ya, ada 3 lubuk. Nah, itu yang di sebelah sana yang baru menetas. Nah, ini yang tempat persiapan buat nanti menetas ya, multinya ya. Dan gue pengen bicara tentang perkembangan ikan cupang ya. Gue udah main ikan cupang sebenarnya udah hampir 2 tahun lebih. Dan kalau gue lihat perkembangannya memang fluktuatif ya, naik turun. Dan di 2021 ini kan kita nggak tahu apa cupang yang lagi hits atau cupang yang lagi digemari saat ini itu apa ya. Tapi beberapa breeder juga sudah mengungkapkan di 2021 ini masih masanya Avatar ya, dan Black Series juga multi ya. Kalau untuk multi sendiri memang kalau menurut gue pribadi itu harganya masih stabil ya, dan penggemarnya juga masih banyak. Tapi kalau untuk blue rim ya mungkin agak cenderung menurun ya teman-teman ya. Tapi hal yang mau gue ambil atau mungkin gue petik dari perkembangan ikan cupang ini yaitu dulu waktu cupang masih harga murah ya, yang 5 ribuan, bahkan cupang ada yang 3 ribuan ya. Dulu tuh cupang cuman apa namanya, yang bagan ya, cupang aduan, half moon dan serit ya. Dan sekarang berkembang meningkat, warnanya, jenisnya juga banyak, jadinya harganya juga semakin tinggi ya, karena perubahan di ikan cupangnya tersebut ya. Nah, kenapa ikan cupang bisa turun harganya teman-teman? Nah, ini kita diskusi aja ya. Silakan teman-teman kalau punya pendapat silakan masukkan di kolom komentar ya. Dan mungkin teman-teman yang ikut komunitas di Facebook atau Instagram juga tahu ya, ada yang menawarnya sampai mungkin cupang itu yang harganya tadinya jutaan sampai puluhan ribu, sekarang bahkan ada yang 50.000 sampai 100.000 ya. Menurut gue itu wajar ya, karena gini, dulu orang belum punya, atau mungkin nggak semua orang punya jenis cupang mungkin yang lagi hit saat ini ya, kayak multi dan Avatar ya. Hanya beberapa saja, dan beberapa orang aja yang punya ya. Tapi seiring berkembangnya waktu ya, orang ada yang beli ngebreed sendiri di rumah, dan sekali ngebreed juga misalkan minimal 100 ekor aja. Itu aja satu breeder kalau punya 100 ekor aja berarti kan dia udah punya lumayan banyak ya. Apalagi ketika dia ngebreed menetasnya itu ribuan ya, otomatis cupang yang tadinya memang langka atau hanya dimiliki beberapa orang, nah sekarang jadi banyak yang memiliki. Itu baru satu breeder, belum ke breeder-breeder yang lain yang ternak. Dan persaingan harga juga ketat ya teman-teman ya. Gue lihat di Facebook banyak banget yang lelang
ya, hampir di semua komunitas tuh tiap beberapa jam sekali juga ada aja ya, siang malam bahkan subuh juga ada yang lelang. Dan di dalam satu lelangan mungkin ada yang banyak penontonnya, ada yang ikut lelang banyak, dan ada juga yang sedikit, nggak banyak juga. Dan gue lihat, nah yang gue lihat kalau di Facebook ya, itu banting harganya luar biasa ya. Jadi kayak contoh kemarin gue ikut lelang Blue Ring yang menurut gue itu bagus, dan menurut orang awam juga itu bagus, cantik, bersih bodinya, dan dia open bidnya cuma 50.000. Dan kemarin kenanya itu karena memang sedikit viewernya, kenanya cuma 70.000. Yang harusnya harga Blue Rim itu dia size-nya udah min, yang harusnya mungkin sudah di atas 200 ya, open bidnya harusnya 100. Ya itu dia, karena gue bilang karena persaingannya banyak, semakin ketat, otomatis mau nggak mau kayak breeder kecil ini ya nurunin harganya ya supaya ikan cupangnya laku gitu loh. Karena kalau misalkan dia mengikuti tren atau mungkin kasih harganya lebih tinggi, ya yang nontonnya sedikit, ya otomatis ya nggak laku cupangnya ya. Tapi kalau misalkan dia nurunin harganya, paling nggak itu cupang udah keluar. Mungkin di rumah dia banyak dan bingung cara jualnya bagaimana, posting di FB, yang gue lihat yang posting juga banyak, yang komentarnya sedikit, yang nanyanya paling cuma sekedar nanya, atau mungkin yang memang serius ada beberapa aja. Bahkan yang sudah nawar pun bahkan ada yang pergi ya, BNR ya. Dan bahkan kalau gue lihat harga sudah deal nih. Yang gue lucu gini, harga sudah deal di lelang ya. Nah terus ketika memang nanti sudah oke, deal dan menang lah si lelangnya itu, si pemenang lelang itu, udah setelah dilelang pun harganya masih ditawar. Itu gila gue bilang. Maksudnya ya lu kan udah ikut lelang, udah lu menang, nah ya udah harganya gak usah lu tawar lagi, berarti kan itu udah harga mati lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi ya mudah-mudahan ya, jadi mudah-mudahan menurut gua jadi salah satu buat supaya ikan cupang ini tetap eksis dan tetap harganya melonjak ya, mungkin salah satunya adakan kontes ya. Kontes mungkin memang ada beberapa yang masih berjalan, dan inovasi, yang jelas inovasi harus terus dikembangkan. Jadi kita tidak terpaku pada satu jenis ikan. Misalkan ya kita mau ngebreed atau nge-cross dengan jenis yang lain, yang kita cetak ikan-ikan yang bagus. Dan kemungkinan kalau misalkan hal seperti itu dilakukan oleh semua breeder, insya Allah sih kalau gue bilang cupang masih tetap maju dan bisa berkembang dan tidak akan mati ya teman-temannya. Karena gue lihat banyak banget sekarang, udah banyak banget buat para breeder, buat para peternak yang belinya dari lubukan, mungkin usianya udah 2 bulan, angkut kering, itu banyak banget yang jual kayak gitu. Dan harganya juga aduh miris banget ya. Karena gue tahu ya kenapa gue dibilang miris, karena buat yang ngerti melihara dari telur sampai usianya 3 bulan atau 4 bulan sampai enak dilihat itu, waduh perjuangannya luar biasa banget, susah banget. Coba aja, lu cobain deh. Kelihatannya emang gampang, cuma ngebreed, dicampurin, terus nanti nelor, terus ternak. Nah itu tuh prosesnya panjang gitu. Jadi hari ini lu ternak belum tentu besok bisa panen. Palingnya kan nunggu 3 bulan, 4 bulan baru bisa mutasi warnanya dan baru udah bisa dijual.
Tapi kalau misalkan buat lo yang nggak sabar ya nggak usah bermain ikan cupang. Di ikan cupang ini butuh proses kesabaran dan telaten, dan gue salut sama breeder-breeder yang masih bertahan sampai saat ini, karena nggak semua orang bisa. Semua orang bisa ngebreed, tapi belum tentu semua orang sukses ngebreed. Ya, itu ya. Semua orang bisa ngebreed, tapi belum tentu semua orang bisa sukses ngebreed. Bisa, cuman belum tentu sukses. Ya, kayak gue udah berapa kali ya, waktu awal-awal main ikan cupang, gagal ngebreed. Kalau orang yang baru pertama kali udah gagal ketemu burayaknya pada mimpes, pada hilang, ya mungkin udah pada hopeless ya, udahlah malas main ikan cupang lagi. Nah, yang jadi istimewanya ketika ada breeder yang pantang menyerah, tetap ngebreed dan tetap melestarikan ikan cupang, itu yang gue salut ya. Dan mungkin itu ya menurut gue pribadi ya, perkembangan cupang di 2021 ya harus banyak inovasi dan banyak kreatif, dan ciptakan cupang-cupang yang baru. Nge-cross silakan aja lu nge-cross sama apa kek. Maksud gue jangan terpaku, kalau emang avatar ya lu ciptain avatar lagi, multicolor blue rim lagi, FCCP lagi, dan lain-lainnya. Maksud gue ya lu kasih gebrakan, atau gue juga nanti akan buat gebrakan. Mungkin blue rim gue silang sama avatar, mungkin blue rim gue silang sama fancy, mungkin blue rim gue silang sama red dragon, mungkin fancy gue silang sama big air. Ya itu dia, maksudnya di cross aja supaya harga ikan cupang dan jenisnya itu makin berkembang dan makin banyak ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, ini keluh kesah atau mungkin hal ini banyak yang teman-teman rasakan juga sebagai breeder ya, dan sebagai peternak ikan cupang. Tapi saran dari gue tetap semangat, karena kalau bukan teman-teman yang melestarikan, atau mungkin teman-teman yang ngebreed, atau mungkin yang membuat ikan cupang di Indonesia ini makin berkembang, nggak ya siapa lagi ya. Cupang itu memang ada masanya ya, ketika fluktuatif, naik turun itu wajar ya. Yang penting tetap ada, dan selalu adakan kontes sih kalau gue bilang. Menurut gue salah satu jalan tuh itu ya, karena kalau nggak begitu ya otomatis mati ya. Teman-teman yang udah ngebreed susah payah tahunan, mungkin sudah ikannya udah ribuan, juga sayang ya kalau sampai harganya jatuh ya. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja, yaitu keluh kesah gue pribadi. Kalau teman-teman ada saran, ada kritik, silakan aja masukkan di kolom komentar ya. Dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Nanti lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalam.